Di sini sudah saya tulis rumus trading X plus Y sama dengan 0 versi SC ya. Nah, semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan Abang mampu memahami hal ini. Ini lanjutan video yang kemarin. Langsung saja kita ke materinya. Permisalan, di sini ada candle merah seperti ini. Di trading, saya rasa Abang sudah kenal dengan yang namanya candle merah, candle hijau. Kalau merah itu turun, kalau hijau itu berarti naik. Nah, kalau kita bahas trading, berarti kita akan diarahkan kepada transaksi jual beli, di mana trading sendiri merupakan perdagangan. Nah, di sini candle merah dan biasanya hadir seperti ini lagi candle hijau. Nah, candle merah ini kita sebut dengan penjual dan candle hijau kita sebut dengan pembeli. Nah, di dalam materi kita, candle merah inilah yang kita sebut dengan X ya atau penjual. Nah, sementara candle hijau ini kita sebut dengan Y atau pembeli. Jadi jika X kita tambahkan dengan Y, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana Bang ketika candle merah ini kita tambahkan dengan candle hijau? Hasilnya sama dengan apa? Atau jual tambah beli hasilnya sama dengan apa? Bertemunya candle merah dan candle hijau, itulah yang kita sebut dengan transaksi. Nah, dari transaksi ini, maka nanti akan melahirkanlah sebuah informasi. Nah, dari informasi ini, misalnya, ada informasi kenaikan harga. Apakah kita bisa langsung open perdagangan naik? Tidak bisa. Kita harus menunggu yang namanya konfirmasi. Tadi informasinya naik, terkonfirmasi. Pertanyaan yang terakhir apa? Didukung tidak sama sumbunya. Kalau didukung, barulah kita eksekusi. Berarti di sini ada 3 ya, informasi, konfirmasi, kemudian eksekusi. Dengan catatan didukung oleh signal atau sumbu. Misalnya harga naik, terkonfirmasi naik, sumbunya juga panjang atas, baru kita open perdagangan naik. Ya, coba kita contohkan di sini bagaimana model transaksinya di dalam sebuah trading. Misalkan kita sudah menemukan titik nolnya atau EKY nolnya atau track nol kata saya di dalam trading. Saya garis seperti ini permisalan. Candle pertama misalnya candle merah. Seperti ini. Ingat, bertemunya penjual dengan pembeli kita sebut dengan transaksi. Bagaimana Bang kalau di berikutnya merah? Berarti belum terjadi transaksi. Kalau merah lagi gimana Bang? Itu namanya belum terjadi transaksi. Tetapi ketika hadir candle hijau seperti ini, maka kita hitung semuanya. Jadi keempat candlestick ini namanya sudah melakukan transaksi. Dari transaksi ini informasinya kemana? Informasinya adalah kenaikan harga. Bang, apa alasannya Abang mengatakan bahwa ini informasi kenaikan harga? Sebab kalau harga itu tetap akan bergerak normal, maka pembeli itu akan selalu mampu menghabiskan stok yang ada. Ya. Nah, jadi keempat candlestick ini adalah informasi kenaikan. Dicatat ya. Apabila hadir lagi candle hijau seperti ini, berarti ini namanya konfirmasi. Berarti informasi kenaikan harga tersebut terkonfirmasi. Apakah bisa langsung open perdagangan, Bang? Tidak, kita tunggu satu lagi. Apa? Abang bisa? Yaitu sumbu atau signal. Nah, kalau signalnya seperti ini, misalnya dia mendukung, barulah kita eksekusi open perdagangan naik di sini. Permisalan naik benar seperti ini. Nah, sekarang Abang pikir. Kita lihat secara kasat mata, di mana stok penjual itu sudah habis. Tapi, pembeli masih aktif, masih ada. Maka kalau harga masih akan bergerak normal, maka supplier atau penjual akan mampu menyuplai barangnya kembali untuk kebutuhan pembeli.
Berarti logikanya kalau sudah melewati atau kalau stok sudah habis, maka penjual akan memberikan stoknya kembali. Berarti logikanya di candle berikutnya kita open tuh turun. Seperti ini. Permisalan turun. Nah, stok kan berarti udah lebih. Maka kalau tetap harga akan bergerak normal atau sideways, dia akan bergerak naik. Seperti ini. Bang, ini naiknya belum sampai bang. Ya, kita open lagi naik. Karena acuannya harga itu bergerak seimbang atau X plus Y sama dengan 0. Ya, jadi acuannya harga itu selalu bergerak seimbang. Nah, misalnya ini kan belum sampai nih ke track nolnya atau ke harga barunya. Maka kita tetap di sini bisa open perdagangan naik. Karena apa? Acuannya harga itu akan selalu bergerak seimbang. Ya, bagaimana Bang kalau tidak bergerak seimbang? Maka itulah yang kita sebut dengan perubahan harga. Ya, jadi permisalan di sini naik lagi dan misalnya impas di titik nol ini, di track nol ini. Maka transaksi inilah yang kita sebut dengan transaksi sudah settle atau sudah selesai. Inilah yang saya maksudkan dengan X plus Y sama dengan 0. Bukan berarti ini rumus matematika ya, tapi rumus matematika trading versi SC. Ya, jangan salah memahami ya. Ini rumus matematika trading versi SC. Nah, kalau kita jumlahkan kejadian ini, maka antara volume penjual dengan volume pembeli itu sama nilainya ya. Jadi kalau kita susun misalnya candle merah dengan candle hijau, maka akan sama tinggi. Sementara ingat di materi kita sebelumnya X itu nilainya min, ya, Y itu nilainya plus. Jadi kalau kita jumlahkan X plus Y, maka sudah sama dengan 0 kalau kejadiannya seperti ini. Dan inilah yang dikatakan transaksi itu sudah settle atau sudah selesai. Nah, bagaimana Bang permisalan dia tidak sampai ke garis track nolnya? Setelah candle hijau ini dia turun misalnya seperti ini. Nah, berarti inilah yang kita sebut dengan informasi perubahan harga untuk turun. Ingat kata kuncinya, ini adalah informasi perubahan harga untuk turun. Sebab apa? Seharusnya candlestick ini naik, bukannya malah turun. Karena belum sampai atau stoknya belum habis, di sini malah turun lagi stok. Ini artinya sudah memberikan informasi perubahan harga untuk turun. Apakah dengan adanya informasi ini kita langsung open perdagangan turun? Tidak. Tetap ya kita tunggu konfirmasinya. Misalnya di candlestick berikutnya hadir lagi candle merah seperti ini berarti terkonfirmasi. Langkah terakhir apa? Masih ingat? Langkah terakhir adalah sumbu atau signal. Kalau signalnya juga mendukung, oke kita open perdagangan turun. Bagaimana Bang? Kalau signalnya tidak mendukung atau signalnya lebih panjang di atas, berarti itu namanya tidak sinkron. Maka Abang jangan lakukan open perdagangan. Sebaiknya tahan dulu sebelum informasi dan konfirmasinya jelas. Ini cara kita trading. Jadi tidak ngasal kita open perdagangan setiap candle mau kita gas. Nah, kita lanjut. Jadi permisalan ada perubahan harga untuk turun, kemudian terkonfirmasi turun didukung oleh signal, maka benar harga akan bergerak turun. Ya, misalnya harga benar bergerak turun seperti ini. Bang, kalau sudah ada perubahan harga bergerak turun, kemudian terkonfirmasi turun, berarti kemana misi harganya? Berarti misi harganya ke titik support. Maka dia akan selalu mencari titik support. Supportnya yang mana Bang? Kita juga tidak tahu. Tetapi di mana nanti dia balik arah atau melawan, maka abang tinggal lihat spion kiri manakah supportnya.
Ya. Oke, setelah ada perubahan harga seperti ini terkonfirmasi dengan benar, apakah garis track nolnya masih dipakai, Bang? Kalau bisa, kalau track nol jangan dihapus dulu. Tapi kalau misi harga, kemudian ada perubahan dari misi harga, nggak apa-apa misi harganya dihapus. Tetapi jangan jadikan acuan bahwa harga harus bergerak di track nol ini. Harga harus paten di sini. Tidak. Di trading tidak seperti itu. Abang harus mengikuti kemana informasi perubahan harganya. Seandainya tidak ada informasi perubahan harga turun, maka tetap track nol kita pakai. Tetapi di sini karena ada perubahan harga turun, terkonfirmasi dengan benar didukung signal, maka benarlah harga akan bergerak turun. Maka harga tidak paten lagi di track nol. Harga sekarang di mana? Yuk kita lihat misinya. Ketika turun, maka dia mencari titik support. Supportnya di mana? Di mana nanti dia balik arah, maka kita tinggal tarik spion kiri, carilah supportnya. Misalnya turun lagi seperti ini. Nah, kemudian setelah di sini dia naik seperti ini. Oh, ternyata di sini dia balik. Maka bagaimana langkahnya? Abang tinggal lihat spion kiri, manakah support yang terdekat dengan candlestick yang sedang bergerak saat ini. Berarti tinggal kita kasih garis seperti ini. Nah, berarti inilah misi harganya. Lantas bagaimana Bang kalau sudah ketemu misi harganya? Kalau dia sudah ketemu misi harganya, maka dia acuannya sideways di misi harga tersebut. Kenapa sideways Bang? Karena itulah area negosiasi. Dia mau mensetelkan area pada misi harga tersebut. Makanya ketika dia nembus dari misi harganya, dia naik kembali. Naik udah tembus, dia turun kembali. Terus seperti itu. Itulah yang dikatakan area negosiasi. Atau lebih kerennya dikenal di trading dengan trend sideways. Sekarang kalau kita lihat secara kasat mata, kalau memang harga itu tetap mau bergerak normal pada misi harganya, maka setelah candle hijau ini naik menembus misi harganya, berarti di candle berikutnya kita open kemana? Kita open tuh turun. Nah, kalau misalnya turun seperti ini, maka berikutnya apa? Sudah paham ya? Berikutnya kita open naik. Bagaimana Bang kalau di berikutnya turun lagi? Nah, itulah yang kita sebut dengan perubahan harga. Ya, jadi kesimpulannya begini Bang. Kita mau tahu trading, mau paham trading, kita harus pahami dulu dasar-dasarnya. Mana Bang dasar-dasarnya? Mulai dari menghitung single candle, ada di YouTube saya, silahkan dicari. Yang double candle mana Bang? Ada double candle di YouTube saya. Yang PA mana Bang? Ada semua di YouTube saya, silahkan Abang cari. Nah, sekarang permisalan candle merah ini kan udah menembus nih dari misi harganya. Maka di candle berikutnya acuannya harus naik. Jadi otak-atiklah pada misi harganya. Lantas kalau misalnya keluar dari misi harganya, misalnya naik, kemudian harusnya turun, dia malah naik lagi. Maka itu artinya ada perubahan harga atau informasi perubahan harga untuk naik. Kalau perubahan harga tersebut terkonfirmasi dengan benar dan didukung oleh signal, maka benar harga akan berubah menjadi kenaikan. Maka misi harga yang di bawah ini berarti kita pindah atau kita hapus karena harganya sudah berubah. Beginilah cara kita membaca perubahan harga. Atau beginilah cara kita memahami rumus trading X plus Y sama dengan 0 versi SC. Ya. Nah, oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan uji coba mempraktekkan bagaimana teori atau teknikal kita di dalam trading. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.